selamat siang. Perkenalkan saya Mutia Saberko, SPD, Guru SNPN 6 Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada siang hari ini akan mengadakan coaching untuk memenuhi salah satu tugas aksi nyata 2.1, yaitu coaching supervisi akademik pada program guru penggerak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baiklah, kita mulai. Saya sendiri sebagai coach dan di sini Ibu. Ya, nama saya Taftazani SPDI. Saya teman mengajar sama Bu Mutia di SMP 6 Lubuk Alung. Oke, baiklah, pada siang hari ini Ibu Taftazani SPDI sebagai guru PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 6 Lubuk Alung bertindak sebagai coach yang akan menceritakan permasalahan beliau. Oke, baik Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mutia. Waalaikumsalam Bu Tafta, ada yang bisa dibantu? Ya, ini Bu Mutia, alhamdulillah terima kasih banyak buat Bu Mutia yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dimana saya minta tadi minta waktu Bu Mutia gitu kan. Gini Bu Mutia, sebenarnya saya ini mau dibilang apa ya, bercerita curhat lah namanya ya, karena ada sesuatu masalah yang saya hadapi khususnya dalam mengajar di SMP 6 Lubuk Alung. Gini, saya sebagai guru agama ya kemudian di dalam pembelajaran agama itu kan ada juga akidah, ada Al-Qur'annya, ada fikihnya gitu. Jadi yang jadi masalah di sini di saat di materi yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana masalahnya Ibu? Gini, ada tuh beberapa anak yang pas masuk SMP itu dia belum bisa dikatakan belum bisa bukan belum lancar, belum bisa membaca Al-Quran. Anak itu tahu aba saja sampai ya itu tahu, tapi dia belum bisa kalimat yang dirangkai jadi satu kata atau satu kalimat itu belum bisa dia gitu kan. Jadi kalau anak ini memang dia tidak bisa membaca Al-Quran, jadi di saat pembelajaran yang ada Al-Qurannya itu seperti kita mengaji tentang tajwid gitu, tentang idgham, otomatis kita menyuruh anak itu mencari kalimat, mana kalimat idgham bila guna, mana kalimatnya, otomatis anak itu harus tahu Al-Qurannya dulu kan, bacanya dulu. Jadi terkendalanya saya di sini Bu Mutia, karena dia tidak bisa membaca, otomatis dia tidak tahu juga apa yang akan dia cari gitu. Anak ini kalau kita lihat kita fokuskan juga di sekarang ini kelas 8 ya Bu Mutia. Dari kelas 7 dari kelas 7 dia kan belum bisa, sampai di kelas 8 sekarang masih belum bisa gitu kan. Nah, jadi saya juga nggak tahu, padahal dalam pembelajaran saya juga bimbing, tapi dalam pembelajaran saya bimbing dia, ibaratnya kita anak yang tidak bisa membaca itu saya ajarkan mengaji gitu ya Bu Mutia. Tapi sepertinya memang tidak ada perubahan. Sudah ditanya apakah Ananda juga mengaji di rumah, mengaji di surau? Ada Bu, jawabnya ada, tapi buktinya kelas 8 sekarang belum juga lancar gitu. Jadi saya kepikir apa ya, bagaimana saya harus ya supaya anak ini bisa lancar membaca gitu kan. Jadi bingung juga apa yang harus saya lakukan gitu. Sementara hasil dalam pembelajaran, hasil ujiannya juga terendah karena dia apalagi di kelas 8 itu ada tentang Al-Quran itu ada berapa KD ya tentang Al-Quran itu. Jadi kalau dia nggak mau saya KD itu, otomatis dia juga tidak, nilainya rendah gitu kan. Jadi apa namanya itu, jadi nggak tahu juga, bingung juga gitu kan. Kalau dalam literasi biasanya di sekolah itu kan pagi-paginya kita literasinya membaca Al-Quran, itu nyimak, tapi di saat suruh baca terpaksa kita yang dampingi gitu kan. Kalau dapat kan dia baca sendiri gitu kan, nggak terlalu diiringi gitu. Begitu ya Bu Tafta ya. Iya. Baik ya Bu Tafta, berarti saya coba mengidentifikasi masalah yang sudah Bu Tafta ceritakan tadi ya, sesuai dengan yang Bu Tafta ceritakan tadi. Berarti siswa di SMP 6 Lubuk Alung ini berarti masih ada beberapa yang masih bermasalah ya dalam pembacaan Al-Quran gitu ya. Dalam baik dalam tajwid, mungkin mereka tak, berarti dari segi huruf mereka tahu, tapi kalau pas nanti menyambung huruf itu susah. Dan
masalahnya nanti berarti pas pembelajaran ya? Iya, dalam pembelajaran saya sebagai guru agama karena nyangkutnya ada tentang Al-Qur'an di dalamnya. Di situ kendala saya. Jadi otomatis dia anaknya memang contoh di segi membaca Al-Qur'an aja, dia anaknya nggak orangnya nggak apa bahasanya tuh dia nggak madar apa namanya tuh nakal Ya, gitu bukan nakal, ya dia nggak gitu nakal ya. malah dia cewek bunda ada juga dia laki-laki gitu kan ada beberapa mungkin dihitung kalau ada 2 orang gitu kan Iya, 3 iya. orang tapi sayang dia nggak nakal dia juga di mata pelajaran lain dia bisa pintar anaknya tapi di situ dia di kelemahannya dia di situ gitu kan. Iya, ya. Nah, Berarti pada pertemuan kita yang kali ini harapan Bu Tafta itu dengan saya Iya. tujuan kita pembicaraan kita hari ini Iya, apa gimana ya? ya? Maksudnya tuh bertanya lah sama Bu Mutia apa yang harus saya lakukan gitu kan. Iya memang atau kelemahan saya itu karena hanya sekedar memberi bimbingan dalam belajar ya atau gimana ya Bu Mutia? Apa kita harus apa Bu Mutia? Itulah saya berpikir dulu ya Bu Mutia. Iya, boleh. Apa namanya tuh? Kalau setelah dengar Bu Mutia ngomong tadi ada beberapa pendekatan gitu kan saya memang belum melakukan pendekatan namanya pendekatan secara pribadi gitu yang biasanya memang kita yang pendekatan yang biasanya Bu lakukan baru seperti ya, apa? memang Belum pernah sama sekali. Enggak, pendekatan dalam arti kata kita belajar di saat temannya bikin tugas gitu kan kita minta waktunya sedikit ngaji sama ibu ke depan itu aja barusan gitu kan. Itu boleh saya tahu berapa ya kira-kira jumlah anak yang masih rendah begitu? Ada kalau dihitung kalau kelasnya ada 3 orang ada yang 2 orang ya tapi yang saya sayangkan ya Bu Mutianya dia anaknya bisa pintar maksudnya dalam arti kata nggak nakal anaknya gitu kan nggak pemalas cuman kekurangan itu jadi nilai mapel ini dia tinggi di agama dia jatuh kan nggak sayang gitu kan. Nah jadi aku gimana tuh jadi bingung juga apakah kita harus juga apa Bu Mutia ya kita kasih pendekatan bisa dilakukan pendekatannya lebih khusus apa kita buka juga dia ngajinya khusus iya bisa itu malah lebih bagus sekali kalau misalnya Bu Tafta bisa menyediakan waktu untuk mereka. Iya gitu ya, tapi selama ini memang belum gitu ya, karena kita fokusnya ke dalam pembelajaran aja gitu. Oh gitu. Jadi kalau selama ini hanya dalam pembelajaran kita barengan temannya lagi begitu kan kita sini ya kita ngaji sama ibu. Itu aja baru gitu dilakukan ya. gitu kan. Jadi intinya bisa Berat. nggak ya Bu Mutia ya kita panggil atau itu kita bisa. kasih waktu khusus gitu khusus bukan di dalam pembelajaran tapi di luar pembelajaran. Itu bagus sekali menurut saya itu Bu Tafta. Baru bisa itu luar biasa sekali itu masya Allah apa nih namanya pahalanya intinya ya Bu Mutia berarti Bu Tafta mau mencoba. Iya intinya kayak gini aja Bu Mutia kita bagaimana anak ini berhasil lah dengan didikan kita biarlah kita berkorban ya otomatis kita juga sebelum kita bikin waktu khusus seperti kalau eskul sepertinya nggak bisa waktu khusus program aja lah sebetulnya iya program bisa buat program baca Al-Quran bisa bagus itu terkhususkan kepada anak yang tadi itu yang bermasalah istilahnya bukan ada beberapa anaknya dia kan ada peningkatan ada yang lancar sekali ada yang kurang lagi tajwidnya adanya tapi yang jadi masalah kalau yang lancar itu meskipun dia panjang pendeknya masih minim dia tahu kalau disuruh dicari tentang Al-Quran tadi itu contoh idghamnya mana idgham ininya mana dia ngerti tapi yang jadi kita bikin program ini khusus buat anak yang belum sama sekali. Nah itu bagus sekali kira-kira kalau menurut Bu Tafta kan ini sudah ada rencana nih program gitu ya. Nah kira-kira yang bisa mendukung program Ibu Tafta ini apa gitu? Siapa atau yang kira-kira bisa mendukung program seperti ini? Berarti kalau seandainya ya Bu Mutia kita bikin program berarti kita di luar PDM kita ya. Di luar PDM otomatis kita dulu sosialisasi dulu sama Kepsek dulu. Nah itu bagus sekali. Kira-kira Kepsek bisa nggak tuh ya Bu Mutia ngasih
ngasih misalnya izinkan nggak beliau gitu. Iya, sebelumnya Kita tanya dulu. ya kita Oh, tanya kita dulu, tanya dulu. kita coba dulu. Ya, kalau Nah. kalau saya sendiri merasa rasanya mau, tergantung mungkin kembalinya kayak diri saya ya Bu Mutia Iya. ya, sanggup nggak gitu kan. Nah, itu dia Iya. sebenarnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya Bu Mutia ya misalnya alhamdulillah ya terbuka juga pikiran, kita bikinlah waktu khusus gitu, khusus bukan dalam pembelajaran. Iya. Jadi selama ini kita nggak dikhususkan waktunya. Nah, itu dia. Ya, yang pertama mungkin berarti tadi Bu Tafta sendiri dulu ya, Iya, dari iya. Tafta sendiri, kemudian lagi yang terlibat itu Pas- kepala sekolah. Nah, Tapi- selain itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa mendukung program Bu kalau Tafta kita ini? kalau kita bikinnya di luar pembelajaran Bu Mutia ya, orang tua tuh juga harus tahu ya. Bu. Nah, iya itu dia. Berarti kita panggil ya, itu kan Nah, ada semua anak gitu kan, iya. anak yang bermasalah tadi gitu kan, Mm-mm. kita panggil orang tuanya, kita bicarakan kayak Nah. terima anaknya. Iya. Iya betul, masya Nah, Allah. menurut Bu Tafta, Iya. orang tua ini tertarik nggak gitu kira-kira? Iya, rasanya tertarik kan, dan kita pun juga kalau rasa-rasa ya Bu Mutia, kita kan cuman berusaha, tapi nggak harus sepenuh jangan kita lah, anaknya juga harus disuruh ngaji di luar ya Bu Mutia. Nah, ya begitu. Iya, bukan harus dia fokus ke kita aja, kita Nah. supaya bertambah juga lah. Ya, gitu berarti kan, kita anak-anak. juga maunya orang tua berperan. Iya, Nah, iya, ya, mendukung ya. gitu, Mendukung. Ya masalahnya kalau saya buat program ya, kalau disetujui sama KFC ya Bu Mutia, otomatis nggak tiap hari gitu kan. Nah, jadi kalau biasanya kalau di luar kan di musola, di masjid kan tiap hari anak ngaji. Tapi sebelumnya ya Bu Mutia, anak ini udah ditanya ngaji nggak di rumah, ngaji nggak di surau, dia bilang ada, tapi kok nggak ada atau anaknya malas atau gimana gitu kan. Jadi itu bikin heran. Jadi setelah Bu Tafta tes gitu ya, ternyata memang masih banyak kesalahan. Iya, masih situ aja, nggak ada peningkatan, masih atau itu lagi pikir anak ini bilangnya ngaji atau dia bohong atau gimana, itu lah nggak tahu. Tapi selama ini kita juga nggak panggil orang tua, nggak tanya sama orang tua. Nah, ya itu Baiknya ya. kita konsultasi juga ya sama Nah, orang tua. berarti harus konsultasi sama orang tua. Apalagi tadi Kita sosialisasi sama Capsek dulu. ya sosialisasi dulu. Nah, kira-kira ini kapan rencana Bu Tafta ini? Boleh langsung besok ya, ini? besok ya Bu Mutia ya, karena kebetulan besok masuk kelas itu kita bicarakan dulu gitu kan. Mudah-mudahan Capsek datang besok, kita juga kalau dapat ya supaya kita dalam pembelajaran nyaman, nggak jadi terkendala, nggak jadi beban, nggak jadi masalah, langsunglah kita terjun, kita panggil anak itu, kita ya bersedialah waktu kita gitu kan, untuk kapan waktu yang bisa anak itu yang peluang gitu. Atau ada nggak cara-cara lain yang menurut Bu Tafta yang membangkitkan rasa cinta Al-Qur'annya begitu? Cinta Al-Qur'an. Kalau kita Atau ada dengan cara-cara apa gitu? Ya bisa jadi kita Cara yang efektif sebelum ngajar ya Bu ya. Bisa juga kita nyanyi. Nah, itu dia. Nah, bisa pakai batasan. Nah, ya ada tuh ya Bu. Iya nih hampir ingat. Nah, tuh. Misalnya nyanyi yang mungkin selain Nurul Vijaya apalagi nyanyi yang bisa? Ada tuh tentang kalimat-kalimat ini ada. Sepertinya kayak kita baca-baca kalimat antara gabungan dari huruf itu ada nyanyinya. Nanti kita share juga di Google, kita cari-cari. Nah, iya, semangat sekali Bu Tafta ini ya. Gimana ya Bu Mutia? Jadi kalau dapat kita sebagai guru hasilnya tuh sama-sama rata gitu kan. Ada hasil evaluasi, kita berikan materi, terus dievaluasi, otomatis kita menerima hasil. Jadi hasilnya kalau dapat anak tuh kan sama-sama dapat hasil gitu kan. Nah, memang betul di antara mereka ada yang juara 1, juara 2, tapi kan kalau dapat dia menguasai sehingga gitu kan. Oke, berarti Bu Tafta bisa mulai cari-cari di ini So, ya. di Google aja Ya, kita cari ya, tambah-tambahan buat yang sehari-hari kita praktekkan gitu kan. Kalau tadi kan yang khusus tadi kita kan bikinnya program gitu kan, untuk bikinnya bisa jadi 2 kali seminggu gitu kan. Jadi memang iya ya Bu Mutia, memang harus kita kerja sama orang tua tuh penting juga ya Bu Mutia ya. Iya, karena memang orang tua itu enggak bagian yang tidak bisa terpisahkan gitu dari sekolah, orang tua ya, dan kita guru sendiri itu satu kesatuan bagaimana untuk agar anak didik kita ini
Sukses ya sukses, bagus, Ya, terutama untuk bacaan. Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini, baca Al-Quran ini bukan hanya untuk di sekolah saja, untuk akhiratnya nanti Nah. gitu kan. Jadi kita sebagai guru, ya memang betul bukan kita sepenuhnya yang membimbing dia gitu kan. Kan kita kerjasama sama orang tuanya supaya dia ngarahkan anaknya juga ngaji di musala atau di masjid gitu ya. Iya. Ya harapan kita sebagai guru memang apa namanya itu bisa lah ada hasilnya. Dia sekolah di SMP 6 ini, alhamdulillah dia bisa baca Al-Quran, itu yang kita mau. Wah, alhamdulillah, Iya. ini luar biasa sekali niatnya Bu Tafta ini ya. Sudah ada niat, sudah ada rencana. Nah, Iya. sekarang Ya memang gimana ya Bu Mutia, kalau sebagai guru itu tugas kita mendidik, membimbing, memberi pembelajaran, ya itu. Jadi kalau hasilnya nggak ada, jadi percuma kita jadi guru. Iya ya. Ya, Berarti benar. kapan nih dimulai? Kalau mudah-mudahan besok bisa. Ya kita Langkah lihat. pertama? Iya, langkah pertama kita lihatlah dulu ya Bu Mutia ya, kasih waktu dulu, kita apa dulu ya, kita apa tuh, kita sesuai sama konsep, panggil orang tuanya, nanti kita kan kalau dikumpulkan dari kelas 7 sampai kelas 9 cuman ada beberapa, ada 7 orang atau 8 orang lah gitu kan. Kita masukkan juga yang masih belum terbata-bata, yang masih terbata-bata gitu. Yang tadi yang saya fokuskan tadi itu yang sama sekali belum bisa melancar. Nah, berarti Bilangnya Bu Tafta sudah ada tahap lagi nih, sudah itu kita yang bikin lah ya ya, dipetakan Iya, nah, iya. untuk kemampuan siswa ya. Berarti kalimat ya dulu bilang iya kadang pelan apa ini depan ya ya pokoknya masih kalau disimpulkan anak ini belum bisa tapi huruf dia tahu. Wah, bagus sekali, mudah-mudahan ini programnya terlaksana ya, kita harap ke depan dan ada hasilnya untuk anak didik kita ya. Ya begitu. Jadi bagaimana nih alhamdulillah tercerahkan lah istilahnya ya, dapat masukan gitu. Selama ini terbuntu, tapi sekarang udah ada terbuka juga ibaratnya tuh terbuka lah pikiran untuk gimana anak ini bisa gitu kan, bisa lagi belajar Al-Qurannya gitu. Ya memang kelemahan kita, saya sebagai guru agama ya kemudiannya karena kita nggak memikirkan apa namanya itu, kita tidak melakukan pendekatan sama sekali, kita hanya fokus ke pembelajaran saja gitu. Sementara anak itu butuh khusus gitu kan, perhatian khusus ya, karena masing-masing anak kan berbeda-beda. Iya. Jadi kita yang memahaminya begitu Bu Tafta. Ya juga apa namanya itu tergantung gurunya juga masing-masing yang dia senangi ya mungkin ya. Ada juga kadang guru BK udah manggil tapi dengan masalah yang berbeda gitu kan. Tapi sekarang masalahnya dengan pembelajaran saya Al-Quran gitu kan, otomatis tuh dengan Al-Qurannya juga yang harus diapakan ya. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Bu Mutia. Sudah agak lega sekarang? Iya, sudah agak lega gitu. Mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan program ya dan perubahan gitu kan. Tapi kalau kita lakukan program nggak bisa waktu yang singkat sepertinya Bu Mutia. Betul. Kalau kita ambil programnya 2 kali seminggu, kita yakinkan juga dia tetap ngaji ke musala gitu kan. Kita lihatlah 2 minggu atau gimana gitu kan. Ya, jadi memang satu usaha dari kita, satu juga dari dukungan dari orang tua juga ada, dan begitu ya. Dan kita kasih juga motivasi ke anak itu. Berarti Bu Tafta harus selalu memberikan mengevaluasi. Iya, evaluasi Nah, ya. Kita tanya setiap hari, kita kan kita minta bantu juga sama guru lain. Anak ini kan dia udah lagi dalam proses ini, gimana ada perubahan. Kita juga dapat informasi gitu kan. Karena literasi kita setiap paginya sebelum belajar kita kan baca Al-Quran. Iya. Jadi kita minta bantu juga sama guru-guru yang lain mencari informasi gitu. Makasih banyak ya. Oke, alhamdulillah. Ya, Bu Tafta, saya juga tidak sabar nih melihat perkembangannya ya.
Nanti kapan-kapan lagi Bu Tafta bisa Ya nanti membicarakan kita perkembangan. kita apa juga cerita lagi lah hasilnya nanti ya Bu. Iya, ya coachingnya bukan sampai di sini saja ya Bu. Saya berharap ya memang itu tidak memang harus berkelanjutan ya. Memang kita berharap juga semoga bacaan anak-anak didik kita ini Adalah ada peningkatan peningkatan dan betul-betul sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi rencana kita untuk menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa terwujud ya Bu ya. Salah satu dari program Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Pancasila. Dan insya Allah kita sama-sama mewujudkannya. Oke. Kita juga bersama-sama dengan siswa kita. Ya, amin insya Allah. Oke. Ya itulah ya Bu Mutia, terima kasih atas waktunya. Udah meluangkan waktu untuk menerima curhatan atau cerita, menyelesaikan masalah lah gitu kan. Alhamdulillah saya Jadi juga masukan. senang. Iya. Itu ini sebenarnya apa ya Bu Mutia? Sebenarnya sebelum nggak pede juga, takutnya Ibu Tata tuh nggak bisa ngajar ya, itu pantasan anaknya gitu, takut dengan kata-kata itu. Iya ya, makanya kita pilih-pilih waktu tempat berbagi gitu kan. Kita nggak jauh nggak mau juga dibilang seperti itu gitu kan. Karena kita namanya guru gitu. Justru kan. karena dengan kita diskusi ini Iya. jadi apa ya? Yang selama ini buntu. Nah, begitu ya. Jadi ada ide-ide baru. Sama Bu Mutia saya berani curhat gitu. Alhamdulillah. Oke, baiklah Bu Tata, kita tutup dulu ya. Baiklah, itulah hasil dari coaching kami pada Jumat siang ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian dari saya Mutia Sabarko SPD, juga guru agama SMP Negeri 6 Lubuk Alung, Taftazani SPD. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.